warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Farida Rizky Utami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke semua sosial media yang kalian punya. Kali ini aku lagi ada di pelatihan pembuatan sabun dari minyak jelantah. Contohnya yang udah jadi kayak gini. Sorry ya, rame banget karena baru ada ibu-ibu. Nih contohnya yang udah jadi kayak gini. Ini adalah contoh yang udah jadi, dan aromanya tuh sih enggak minyak jelantah banget, dan enggak wangi banget juga enggak. Terus ini hasil dari pembuatan kita hari ini. Kalau mau tahu gimana caranya dan bagaimana tips, trik, dan penjelasannya, tonton terus sampai akhir, jangan di skip. Let's go, check this out. Adonan itu jusnya, jus pandannya atau jus pewanginya itu sekitar 166 cc, 166. Kemudian NaOH-nya 85 gram. Nah ini kalau pas saya lupa ya. Dan 85 gram. Kenapa saya bilang sebaiknya tidak di tempat AC, karena nanti kalau sudah bercampur dia mengeluarkan asap yang panas. Jadi asapnya itu sebaiknya tidak terhirup. Jadi kita kalau bikin itu pertama Pak aman dulu, insya Allah kalau kita pakai masker aman. Datang ya, 85 gram. Langsung kita masukkan ke dalam air jusnya dulu. Masukkan ke air jusnya dulu. Cara memasukkannya tidak boleh langsung plum, jadi harus pelan-pelan. Panjang. Kalau dengan di dekat saya kelihatan agak putih, berasap. Ya, kalau langsung di stok kayak kabeh gitu nanti jadi akan larut, tapi nanti adonannya pecah. Jadi ini ada benar-benar sebenarnya. Kalau ada kopi bisa dicampurkan kopi biar tambah wangi lagi. Ini mangkoknya panas. Adonannya panas. Harus ditunggu dingin baru boleh masuk ke dalam jelantah. Sekarang souvenir manten yang lagi tren itu sabun jelantah. Tapi warnanya putih kebanyakan. Nanti pakai putih gitu ya. Sabunnya boleh enggak? Sabunnya ya boleh. Jadi kalau bukan jelantah itu bisa membuat sendiri. Pakai minyak zaitun, tapi jangan beli yang sari air ya. Nanti jangan bobol. Dipakai sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pabrikan itu dia prosesnya sudah panjang. Jadi nanti kita pakai itu kurang efektif. Jadi beli yang mentah, minyaknya beli yang mentah. Kalau misalnya beli pakai minyak kelapa biasa ya, kelapa sawit atau kelapa biasa, minyak kelapa biasa, itu bisa buat wajah, buat itu malah lebih bagus, lebih melembabkan. Jadi moisturizernya lebih baik. Nanti kalau misalnya pakai lebih lembut lagi, ibu bisa beli moisturizer di toko kimia, bahan kimia.
Nanti campurannya tinggal dikurangi aja minyaknya. Misalnya minyak gorengnya tadi pakai minyak goreng biasa ya. Kalau bisa belinya jangan yang minyak goreng merek apa ya. Kalau saya menganjurkan yang asli itu kayak Sanko. Nah itu tuh tinggi. Atau yang warnanya jernih sekali, hampir putih gitu ya. Itu bagus buat sabun. Nah itu nanti misalnya 500 ml, dengan mau menambahkan itu dengan minyak zaitun atau minyak kemiri, tinggal dikurangi aja. Misalnya zaitunnya mau 100 ml, berarti minyak gorengnya dikurangi 100 ml. Atau misalnya cuma mau pakai minyak apa gitu? Essential oil, mahal tadi, 200.000 yang biasa buat bayi itu loh essential oil. Dari itu nanti tinggal dikurangi aja di adonannya itu berapa bisa ya. Atau PCO semua boleh. Aku punya PCO di tangan, boleh. Selatanya diganti PCO. Nanti tinggal ditambahi soda api dan apa bercampur apa lidah buaya. Jadi jusnya ini bisa dengan campur dengan lidah buaya, bisa dicampur dengan jus kelor. Nah, kelor itu kan superfood ya. Karena di Amerika sekilo $200 itu sama dengan berapa bu? Sekitar 400.000. Jadi itu bayi, insya Allah kalau sering bayi anak balita lah yang dikasih kelor itu insya Allah tidak ada kekurangan di gizi, asal cara memasaknya benar, tidak terlalu matang dan garam dimasukkan di akhir. Oh jadi ngomongin gizi tapi itu juga berguna buat kulit gitu ya. Jadi selain membersihkan toksik dalam kulit, nah apalagi yang sering pakai pemutih yang gitu lah ya, atau yang wajahnya jerawatan itu pakai kelor bagus, nanti bikin sabun dari kelor. Kalau misalnya ibu nggak punya minyak zaitun, nggak punya PCO, pakai minyak apa aja yang biasa kita beli itu literan itu, pakai itu bisa. Gitu ya. Ini masih hangat ya Bu, nanti ya kita tunggu ya, memang agak lama harus sabar. Nanti proses pengerlingannya dari cetakan ini itu butuh waktu 2-3 jam. Tapi mungkin saya nggak bisa nungguin sampai 3 jam tuh. Nah nanti kalau sudah 3 jam itu sudah agak mengeras, bisa dibawa pulang. Tapi belum bisa dipakai karena soda api itu membutuhkan waktu untuk membersihkan diri atau bahayanya dari apinya, membersihkan apinya, mengeluarkan apinya itu butuh waktu sekitar 2-14 hari. Kalau suhunya dingin, dia akan lebih cepat. 2 minggu sabunnya sudah bisa dipakai. Ya. Tapi kalau cuma menunggu keluar dari cetakan, itu 24 jam sudah bisa keluar dari cetakan. Tapi untuk dipakai menjadi sabun yang di kulit itu tidak mengiritasi, itu butuh waktu sekitar 2 minggu sampai 4 minggu. Kemarin saya panen ini karena di rumah saya di bawah gunung, jadi agak dingin ya. Itu cuma 2 minggu sudah bisa dipakai. Artinya dipakai itu nanti kalau kita pakai sabun itu tangan kita enggak keriput-keriput gitu loh. Jadi aman misalnya. Hai guys, jadi si adonan ini sebelum masuk ke jelantah itu harus benar-benar ditunggu dingin, karena adonan ini tuh kayak kita kasih air panas yang benar-benar panas habis matang gitu loh. Jadi harus benar-benar ditunggu dingin gitu. Kalau Jadi tidak dingin, minimal hangat ya, nanti adonannya pecah, jadi tidak menyatu dengan jelantahnya, sabunnya nggak jadi, gagal, adonan gagal. ini warnanya hitam karena jelantahnya hitam. Pandan, belum Pandannya. dicampur jelantah Mbak. Ini pandan, jus pandan warnanya hijau, tapi wadahnya biru jadi kelihatan kayak hitam. Kalau jelantahnya itu Masukkan pelan-pelan adonan jusnya ke dalam jelantah, pelan sambil diaduk pelan-pelan, jangan langsung disok karena nanti tak. Nah, ketika ibu mau menambahkan parfum, itu prosesnya saat ini, saat pencampuran terakhir jusnya masuk, minyaknya ikut masuk ke minyak parfum atau pewarna. Nah nanti kalau mau bikin yang warna cantik-cantik kayak cake gitu ya, pernah lihat bu sabun jelantah
tidak. Kalau spatulanya diangkat terus kelihatan kayak kita kalau bikin adonan bolu. Nah, ketanya segitu. Oke, baru bisa dicetak. Tapi jangan terlalu kental banget. Kalau kental banget nanti dimasukin cetakan nggak bisa. Dia benar-benar stop. Ini bau-bau minyaknya. Memang biasanya saya bikin jus pandan itu pandannya itu sampai memenuhi apa namanya blender. Jadi airnya separuh blender, pandannya itu full sampai atas. Potong-potong. Saya kadang cuma tak potong juga. Potong juga, besek-beseknya tapi sampai full. Nanti itu kental banget. Itu bisa mengalahkan bau. Tapi kalau terlalu encer, itu kalah sama jelantah. Tapi kalau sudah kering nanti bau jelantahnya itu harus sendiri. Bau ikan dalam mau deras kayak gini itu masih bau ikan. Kayak, tapi nanti kalau sudah kering, ini baunya kayak roti yang tadi. Ini adalah adonan dari yang sudah api tadi yang sudah dicampur dengan jelantah. Adonan ini diaduk hingga spatulanya itu ketika diangkat Ini adonannya ada berhasil karena kayak kental gitu dia ya. tidak memisah air. Nah, faktor kegagalannya ada pada ketika kita campur jus dan NaOH itu harus sedikit larut. Kan itu kan NaOH butuh waktu mencair ya, karena dia bentuknya kristal. Dia cepat kok mencairnya nggak lama. Dan langsung disokai gitu, kalau langsung disokai dia pecah. Begitu juga sama ya. Terus sama kesalahan kedua adalah ketika kita tidak menunggu larutan jus dan NaOH sampai dingin. Nah, masih panas-panas. Nah, nanti masuk ke jelantahnya, posisinya juga pecah. Dia nggak mau menyatu dengan minyak. Karena jangan cairkan ya air kan. Jadi kita sudah tahu ya di dunia ini air dan minyak tidak bisa bersatu ya Bu ya. Jadi hanya ada di adonan ini dia bisa bersatu karena bantuan NaOH. Syaratnya itu tadi, syaratnya harus sedikit demi sedikit dan pelan-pelan. Dan ini ngaduknya juga harus penuh jiwa. Kalau kosong itu nanti anaknya salah nangis, bapaknya salah nggak baku, kopi Bu, wes, posek Pak, nggak gagal. Jadi ini harus benar-benar meluangkan waktu. Kalau yang punya balita, nanti balitanya bubuk. Jadi misalnya gimana? Saya kok sempatnya malam ya, padahal merendamnya sudah lebih dari 24 jam. Gak apa-apa. Yang penting 24 jam itu disaring dulu. Setelah itu jangan simpan. Mau dipakai kapan pun bisa. Gitu. Tapi jangan dipakai goreng lagi ya. Mentang-mentang udah dinetralkan terus dipakai goreng. Kemarin pelatihan sebaiknya tidak disimpan di kulkas. Itu merusak zat-zat yang ada di dalam minyak. Minyak ini sebenarnya tidak disimpan di dalam. Oh pandannya boleh disimpan di kulkas. Kalau minyak jelantah yang sudah dinetralkan disimpan di botol di suhu ruang saja. Gitu ya. Nanti kalau mau bikin sabun muka atau sabun badan yang ada scrubnya, nggak usah beli scrub, pakai kopi bubuk yang laki-laki biasa dulu. Nah itu bisa buat scrub. Jadi sekalian lumuran gitu ya. Pasir, boleh pada jangan mau pasir pantai disaring gitu ya. Itu juga bagus. Tapi nggak ada ke pantai yang gitu, pantai yang pasir putih ya. Iya. Kemarin ada yang nanya pelatihan sebelumnya, Bu kalau udah terlalu saya pakai goreng boleh nggak? Bu jangan mau bikin sabun atau mau goreng. Jangan Bu, dia tetap jelantah. Jadi artinya kalau dimakan konsumsi sudah tidak sehat. Tapi kalau dipakai buat mandi aja tidak akan membuat kulit kita gimana. Jadi harus tambah kopi lebih enak baunya. Apalagi kalau kopinya, saya sebut merek deh, kopi instan yang Nescafe itu. Campur pandan, nanti bagus sedap sekali. Itu nanti dicairkan dengan air panas, tapi nanti dicampur ke jus pandannya. Kan jus pandannya 106 cc, berarti nanti
dengan kopinya itu dibagi aja, dibagi dua sama kopi, atau mau kopinya dikit aja atau gimana. Tapi harus dicairkan dulu. Kalau biasanya saya lebih suka yang kopinya itu bubuk biasa itu, kopi bubuk itu. Jadi kopi hitam, semua kopi hitam gitu ya. Kalau main kopi, ya maksudnya langsung dicampur aja. Jadi nanti tekstur sabunnya itu ada scrubnya. Nanti ibu-ibu kalau bisa googling ya jenis-jenis sabun jelantah gitu. Nanti ketemu lagi ada yang bentuknya kayak cake marmer, ada yang red velvet, ada yang bentuknya dibikin macam-macam. Jadi nanti bisa dibagi juga adonannya. Kalau sudah tadi dicampur antara jus dengan minyak, dibagi dua, terus nanti dikasih warna beda-beda, terus disusun kayak cake, diaduk nanti kayak marmer. Iya. Cuma saya memang tidak sempat mau sampai ke toko gantinya aja nggak sempat mengandalkan suami. Jadi gua berkreasi pokoknya. Tapi biasanya tuh malah yang paling laris itu kalau buat konsumsi, bukan buat souvenir ya. Kalau souvenir yang cari biasanya yang warnanya cantik, yang bentuknya cantik. Tapi kalau buat konsumsi itu biasanya yang dicari yang alami. Jadi jangan punya pohon apa di rumah. Nah itu yang bisa dimanfaatkan. Jus aloe vera. Tidak boleh. Kalau tidak betul ya tidak boleh. Tidak bolehnya dikupas, dicuci sampai lendirnya agak hilang. Nah baru dijus bareng dengan pandan atau kelor gitu. Atau dicampur juga dengan jahe. Ya, nanti saya bilang jahe dari tadi kok belum. Nah, cengkeh. Gimana? Tidak. Jadi serai dan cengkeh atau jahe itu nanti kalau buat bagian itu memberikan efek hangat. Jadi meredakan rasa capek, rasa lelah, relax. Nah, kayak aromaterapi itu ibu. Jadi kalau pulang dari aktivitas dengan nanti pakai itu rasanya tubuhnya relax. Mungkin bisa dihidupkan AC-nya pun sudah bisa. Ya karena kayak kita seperti di steam ya. Oh iya, dalam proses pembuatannya juga minyaknya harus kondisi dingin. Kalau minyaknya mencampur air gimana? Ketetesan, kecipratan air nggak apa-apa, bisa. Jadi nanti dicampur jusnya itu bisa netral. Kemarin saya pas bikin itu sama teman-teman itu jelantahnya itu kesukaan aqua. Seember itu kesukaan aqua 1 botol. Ada anak kecil itu yang nggak sengaja numpahin, ya tetap bisa, asalkan tidak lebih banyak dari jelantahnya. Dan kadang kita kalau taruh jelantah masih di mangkok, kecipratan air gitu ya, itu nggak apa-apa, bisa dinetralkan. Ini warnanya kan, lama-lama yang tadi warnanya hitam ya, jadi agak memudar, jadi coklat susu. Jadi semakin lama warnanya akan semakin memudar. Nah ini sudah bersejak. Ketika diangkat spatulanya ada bentuknya. Kalau misalnya ibu suka beli aqua gelas atau apa yang praktis gitu ya, kalau mungkin sibuk, nah itu bisa dipakai, jangan dibuang. Atau misalnya ibu punya gimana suka beli munde misalnya. Kan ada dalamnya ada rikanya ini kan, itu bisa dipakai cetakan. Tadi warnanya hitam, sekarang jadi Usahakan tidak terlalu tinggi cetakannya. Kalau terlalu tinggi nanti semakin lama menunggu. Bikin jasa aja Bu, jasa pembuatan sabun dari jelantah. Per liter berapa gitu. Nah, misalnya segini ya Bu. Nanti kan kalau saya biarkannya langsung keras, harus langsung cetak. Ini sabunnya yang sudah jadi, sudah jadi. Yang nunggu
nanti ditunggu aja, itu bisa ditinggal di sini nanti besok kapan-kapan kita nanti kalau ada pertanyaan ketika proses pembuatan begini begitu nanti bisa disampaikan ke Bu ini, nanti biar Bu ini ke saya. Kalau yang peluang-peluang kesalahan tadi sudah saya sampaikan, tapi kalau misalnya ada kasus baru nanti ada resep saya share untuk satu wajah dan satu lagi. Itu ya Bu, saya mohon maaf jika penyampaiannya tadi kurang. Saya mohon maaf kalau penyampaiannya tadi kurang jelas, dan kalau ada salah saya juga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.